Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Agak rumit memang kasus terpidana Ruben. Benar atau salah terpidana tersebut? Apa prosedur salah atau vonis salah? Atau memang vonis benar dan penyidikan juga benar dalam situasi yang sama-sama kuat, sehingga sepertinya PK kedua adalah jalan terbaik yang bisa dilakukan oleh keluarganya. Namun tidak bisa kita ingkari bahwa memang banyak salah tangkap di penegakan hukum kita, baik kepolisian, salah tangkap maupun kejaksaan, kemudian juga melanjutkan perkaranya. Kita sudah kenal banyak kasus yang terjadi. Mulai dari Sekon Karta, ada lagi Kemat yang dituduh membunuh banyak orang di Jawa Timur sana, yang ternyata pembunuhnya hanya satu orang bernama Rian. Akhirnya si korban salah tangkap divonis bebas kembali. Saya udah mau masuk ke segmen itu, tapi ada pengacara Agustinus yang kepingin menyampaikan pandangan dia terhadap, karena Agustinus banyak sekali disebut dalam perkara ini. Cuma saya minta tidak banyak-banyak, Pak Andi Padang. Andi Padang maksudnya orang Padang atau orang Makassar? Orang Toraja. Toraja? Toraja asli, Pak. Toraja asli. Kenapa pakai Padang? Iya. Ada marga Farm Padang. Padang, iya. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Karni dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, terutama Pak Karni sebagai pembawa acara, karena saya terlambat masuk mengikuti acara ini. Jadi pocat kita balik lagi nih Pak. Iya. Kebetulan ada beberapa pembicara tadi saya dengar, terutama dari orang tua saya, keberadaan masalah tongkonan di Tanah Toraja. Kalau kita lihat dalam kasus ini yang terseretnya nama lengkapnya Ruben Patasambo, dan saat sekarang setelah saya lama duduk dan ada keluarga dan anaknya Pak Ruben, pasti dia kenal saya, karena saya baik kasus perdata dari Rantesalu bersama dengan bersama dengan Pak Ruben maupun pidananya ini, eksekutornya 4 orang itu saya yang pegang, dikasih oleh pengadilan hakim majelis. Jadi kronologis daripada kejadian pidana ini, apa yang diceritakan tadi oleh Bapak dari Polda Sulsel, bahkan dari penyidik dari jaksa penuntut umum, bahkan dari anak dari almarhum, memang betul kronologisnya sudah terjadi, tetapi hanya saya sampaikan dalam acara ini agar supaya titik terangnya masalah kasus ini, apa yang dikatakan oleh Pak Karni, apakah putusannya kurang tepat atau apakah tuntutannya dari jaksa penuntut umum kurang tepat, apalagi dari penyidik pihak kepolisian. Pak, begitu Pak Karni ya? Ya sebaliknya juga bisa tepat. Iya, terima kasih Pak. Kalau saya lihat dari motif peristiwa kejadian ini awal mulanya apa yang dikatakan orang tua saya tadi itu adalah masalah soal tanah tongkonan. Tanah tongkonan ini yang ada di tepatnya di Makale, namanya tongkonan Pak Pesanan. Jadi ini tanah tongkonan Pak Pesanan ini milik rumpun keluarga dari Tangkesalu. Memang betul-betul akan didirikan satu tower Telkomsel. Kemudian pada waktu itu ini almarhum
Dia adalah yang menjaga tongkonan Pak Pesanan di situ. Apa yang dikatakan oleh orang tua saya tadi, bahwa tanah tongkonan itu apabila ada sesuatu kegiatan, apalagi tanah ini akan dipersewakan, harus disetujui oleh rumpun keluarga tongkonan, Pak Karni. Tetapi pada saat setahu saya selaku kuasa hukum dari Ibu Tangkesalu sekeluarga, ini Bapak Ruben Tangkesalu menyewakan tanah untuk ditempati tower Telkomsel. Pada saat itu Telkomsel ini dikendalikan namanya Budi. Budi ini adalah yang membicarakan dengan Nek Pata pada waktu itu untuk menyelesaikan sewa kontraknya. Karena apa yang dikatakan almarhum kepada Ibu Tangkesalu juga tidak setuju dan disampaikan kepada almarhum, ternyata disitulah terjadi apa yang dikatakan dendam kusuma. Dendam antara siapa? Dendam kusuma yang terjadi antara karena Nek Pata ini, Ruben Pata Sambo ini akan menyewakan tanah tongkonan Pak Pesanan ini kepada Telkomsel yang dijadikan yang dikendalikan oleh namanya Budi. Nah, akhirnya karena keluarga Tangkesalu tidak mau menyewakan untuk menempatkan Telkomsel itu, tanah itu, akhirnya almarhum yang jadi sasaran karena dia itu yang sebagai penjaga tongkonan di situ, Pak. Yang dendam ini siapa? Kepada karena ini Nek Pata ini akan menyewakan kepada Telkomsel akan menyewakan tanah ini kepada Nek Pata. Apa namanya terbalik, Pak. Ini Nek Pata dari tongkonan Pak Pesanan akan menyewakan kepada Budi tanpa seketahuan dengan Ibu Tangkesalu. Begitu. Jadi keluarga marah. Keluarga marah, dendam. Keluarga marah. Akhirnya ada satu keluarga, pasti adik saya tahu di sana, namanya Mama Rince. Ibu diam dulu, karena ibu ini terus terang saya bilang, saya bukan mendendam kepada Pata Sambo. Terus terang saya bilang, saya tidak mendendam, saya tidak ada faktor keuntungan, Pak. Dalam kasus ini saya tidak ada faktor keuntungan. Ya, betul sekali, Pak. Jadi yang dendam ini Agustinus Sambo atau Pata Sambo? Pata Sambo. Ruben yang dendam. Betul sekali. Kepada si almarhum ini. Andreas Pande. Iya. Jadi Anda lebih yakin Ruben terlibat? Saya yakin. Karena ini ada namanya saudaranya Ibu Tangkesalu, namanya Mama Rince. Ini yang memberitahukan kepada saya. Tangkesalu. Baik, saya terima kasih Pak Karni. Saya nggak bisa balik lagi, Pak. Nanti kita berhenti di situ. Saya mau ke Ibu Siti Mariana, istri almarhum Yusri yang korban salah tangkap dari polisi tapi fatal karena dia ditembak dan polisinya akhirnya dihukum. Gimana ceritanya Yusli? Jadi pas tanggal 26 Desember tahun 2011 ada tiga orang yang masuk rumah saya, mendobrak pintu kamar saya, terus menyeret dan membawa suami saya pergi
saya nggak tahu kemana. Lalu dia borgol ya ke belakang. Lalu dia memukul kepala suami saya di depan kak saya. Lalu pas jam 5 sore itu saya mendapatkan kabar kalau suami saya itu udah meninggal dunia. Ya. Dia datang memperkenalkan diri sebagai polisi tidak? Enggak. Dia langsung bawa suami saya. Dia memperlihatkan surat perintah penangkapan? Sama sekali enggak. Dia langsung bawa pergi aja. Apa dia bilang kepada Anda? Enggak, dia langsung panggil suami saya. Ius, mana Ius? Dia langsung buka kamar, dia langsung bawa, langsung borgol, langsung dipukul, udah. Pas jam 5 sore itu saya dapat kabar sudah meninggal dan jenazahnya di rumah sakit Ramat Jati. Anda nggak teriak, minta bantuan tetangga atau apa? Saya panik, Pak. Saya panik karena jam 3 pagi itu saya baru bangun tidur. Saya kaget dengar teriakan dia. Karena dia teriak, Ius, mana Ius? Kata gitu. Lalu, ya... Kerja suami Anda apa? Sebelumnya sih dia supir. Dia supir. Keneknya itu. Dia pernah ditahan 25 Januari 2011 sampai 28 Agustus 2009. Iya, memang. Karena melakukan penadaan sepeda motor. Iya. Itu apa? Ya, tapi memang dia sempat menjalankan itu waktu tanggal berapa? Tanggal 25 Januari 2011. Tapi kan itu dia udah menjalankan. Tapi polisi itu bilangnya DPO 2009. Gitu. Ya, itu penjelasan Kapolsek belakangan bahwa kenapa dia ditangkap karena dia DPO dari 2009. Padahal Januari dia ada dalam penjara. Iya, dia udah menjalankan. Ya. Ya. Dan karena itu akhirnya dia polisinya 3 orang dihukum 2 tahun dan Bribtu Triaryanto 5 tahun penjara. Iya. Yang menembaknya. Waktu itu Anda melapor ke mana? Kakak saya yang ngelapor-ngelapornya. Anda melapor ke mana? Melapor ke Polres Tiga Raksa Kabupaten. Dan ditangkapin? Ditanggapin. Sampai 3 orang itu dihukum? Dengan bantuan dari LBH, Kontras, dan lembaga-lembaga yang lain seperti LPSK, Komnas HAM, KKY juga. Semua saya datengin untuk cari keadilan, bahwa ngebuktiin kalau adik saya memang. Berapa lama baru? 1 tahun baru masuk sidang. Baru disidang? Baru sidang. Baik, ya, Ibu Mariana dan kakaknya Yusli Yeni, ya Yeni ya. Sekarang saya ke bekas narapidana lah. Yang ini dulu deh. Ini banyak nggak terjadi kasus salah tangkap ini selama Anda dalam penjara? Ya, ini narapidananya sebetulnya banyak. Kenapa saya duluan gitu loh. Karena Anda menonjol. Oh, ya. Ini mah rambutnya menonjol. Ini, kita ini sudah terbiasa dengan salah. Mau salah tangkap, salah caleg, salah menteri, salah presiden. Bisa. Ya presiden PKS itu kan presiden juga kan. Salah juga kita milihkan itu. Iya, kaitannya di situ. Waktu saya di dalam pun iya. Ada seorang yang dituduh membunuh. Ada rekonstruksinya, ada di BAP-nya, dia menusuk begini-begini dan lain sebagainya. Pada orang itu adalah tangannya lumpuh sejak kecil. Saya sudah tulis itu di buku, makanya saya menonjol itu karena saya, bukan karena saya sama Napi saya terkenal gitu. Ya, selebriti.
Selebriti di penjara. Iyalah masih ya, karena punya duit, kalau enggak ya enggak jadi selebriti. Lo di penjara nggak punya duit ya di penjara, nah, emang gampang dia hidup di penjara. Jangan ketawa, kamu mentertawakan saya berarti itu. Dan banyak kasus ini yang menjadi perhatian kita ini mestinya loh salah tangkap yang sengaja. Sekarang ya banyak orang ditangkapin karena kasus-kasus narkoba. Itu yang salah di mananya. Karyawan saya sendiri, kan saya punya karyawan juga di film, iya. Dia kemudian dijelaskan bahwa hasil penelitiannya negatif, apa-apa, pokoknya nggak terlibat itu. Tetap aja, sampai sekarang dia masih ditahan. Nah, kembali ke soal ini supaya kelihatannya saya ngikuti, meskipun ceritanya tadi kayak horor gitu. Iya horor bener loh ini, iya saya penuh horor. Ada selalu Dik Karni yang membuat. Iya, udah tua. Iya tua. Emang semudah saya dipikir. Ya udah terus. Dipanggil Dik aja marah, emang semuanya manggil Pak. Pak dari nenek. Gini, salah ini bisa benar bisa enggak, tapi pasti ada kaitannya. Kalau kasus Ruben tadi misalnya itu enggak sepenuhnya salah tangkap, mungkin juga ada kaitannya. Nah inilah yang harus bisa dibuka. Karena seperti tadi, kebetulan yang saya bela tadi, yang lumpuh tadi, memang dia penjamret. Dan penjamret kacau. Dia itu kalau jambret kalungnya imitasi, korbannya suruh nelen. Nah kan kurang ajar nih orang. Tapi ketika dia dituduh membunuh dengan tusukan-tusukan begitu, saya belain. Meskipun ketika disusun dibanding itu, dia nanyanya sederhana aja. Bokap ini ada pelurunya atau tidak? Maksudnya, bos ini ada duitnya apa tidak? Enggak usah diajuin deh. Orangnya sekarang masih ada. Nah, kasus-kasus yang kayak begini ini banyak. Salah tangkap yang sengaja. Mungkin polisinya ngejar setoran bisa. Iyalah, siapa yang nggak ngejar setoran juga. Apalagi kasus narkoba begini kan lagi. Ayo banyak-banyakin yang ditangkap lah. Kemudian terjadi ini yang tidak pernah dilirik pengacara-pengacara berdasi. Karena ini tangki miring semuanya, orang lapar semuanya, orang miskin semua, siapa yang belain? Nggak ada yang belain. Jadi kayak Denny K5 nggak ngelirik. Dia ngurusin partai, dia nggak ngurusin itu. Nah, salah tangkap yang sengaja ini mestinya juga bagian dari ini untuk dipersoalkan. Karena banyak Dik Karni yang begini ini jumlahnya sangat banyak sekali. Hampir, nah tapi nggak boleh lah bilang hampir ini kan kayak gitu lagi. Hal-hal semacam ini yang mestinya ini menjadi titik tolak. Kalau cuma bukannya ini Pak Ruben mungkin nanti pasti diusahakan begini-begini, iyalah. Tapi tidakkah ini bisa membuka ke arah yang lebih baik lagi? Dan inilah tugas Anda, Dik Karni, karena Anda berdiri di situ. Iyalah, kalau saya kan cuma mantan napi aja, kasusnya nggak ada duitnya, nggak ada. Bukan soal daging sapi, nggak ada fatonahnya, nggak ada ininya, cuma 5 tahun. Bayangkan, hukum di pasal saya itu 156A itu maksimal 5 tahun. Saya kenanya 5 tahun, pelek, sehari aja nggak kurang. Untung pasalnya itu maksimalnya 5 tahun, kalau maksimalnya seumur hidup saya masih di dalam. Karena saya masih hidup, jadi masih di dalam. Ini yang sebetulnya bagian-bagian. Kenapa saya ini mengatakan ini? Mungkin saya termasuk yang protes. Semua yang menjadi napi pasti protes. Ini saya nggak salah. Ya nggak salah banget, tapi ya salahnya ada gitulah kira-kira. Salah lah. Ya ada, ya makanya kan bela diri juga. Nah, kaitannya dengan tadi salah tangkap tadi, iya. Mungkin ini bisa menjadi kayak pola, mungkin ini kepandaian kita lah, kecerdasan, tapi lebih pada itu adalah kearifan kita mensikapi dan membuka ini. Ini baru jawaban. Kalau enggak kita cuma yang satu ngomong begini, satu ngomong begini. Nah, saya mengangkat Anda itu atau mengangkat juga salah tangkap yang lain hanya untuk mengatakan bahwa kenapa kasus Ruben ini begitu ramai, begitu mengebohkan, karena persepsi publik sepenuh hati yakin bahwa ini memang salah tangkap.
Padahal setelah kita diskusikan panjang lebar dari tadi menjadi abu-abu. Bisa ia salah tangkap, tapi kemungkinan juga polisi dan jaksa melakukan hal yang benar. Kita rehat sejenak.